Halo guys, assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Aditya Bagas Aditya Fernandes. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial buat kalian, yaitu bagaimana cara membuat stop lamp di Vario 105 atau 150 yang all guys ya. Yang lampu depannya itu sudah LED tapi yang versi pertamanya guys ya. Ini lampunya sangat keren, dan selain keren ini caranya ternyata sangat mudah. Mungkin kalian yang belum tahu, caranya mungkin terlihat seperti bakalan sulit ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah kasih tutorialnya, pasti ini sangat-sangatlah mudah, semuanya pasti bisa melakukannya. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka silahkan like dan bagikan video ini. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Nah, yang paling pertama kalian harus punya polanya ya guys ya. Di sini saya sudah membuat beberapa pola untuk beberapa motor. Untuk caranya kalian tinggal menggunakan mika ya. Kalian menggunakan mika, lalu kalian posisikan di tempat yang akan dipasang stop lampnya. Nanti kalian tinggal gambar saja dengan menggunakan spidol atau dengan apa saja. Lalu setelah misalkan polanya sudah dibuat, tinggal kalian potong saja dengan gunting atau dengan apa saja ya guys ya. Kalau misalkan sudah disesuaikan, sudah dapat ukurannya, nah nanti hasilnya seperti ini. Kalian akan mendapatkan pola sesuai motor yang ingin kalian gunakan. Nah, ini kalian bisa diukur untuk lebih jelasnya. Nanti kalau misalkan kalian tidak tahu polanya atau tidak tahu cara mengukurnya, kalian bisa download mungkin file yang sudah saya buat ini. Polanya sudah saya upload ke deskripsi. Kalian bisa lihat saja di deskripsi ya guys ya. Kalau misalkan di deskripsi belum ada, mungkin saya belum menguploadnya. Kalau misalkan pola sudah kalian buat, kalian siapkan satu PCB seperti ini ya guys ya. PCB yang sudah bolong, yang sudah bolong titik-titik seperti ini, dan bolongnya itu kalau bisa usahakan yang rapat ya guys ya, kecil yang rapat. Terus kalian siapkan juga lampu neon flash seperti ini. Panjangnya itu cukup 20 strip saja, 20 strip ya, 20 strip, satu stripnya itu 2,5 cm. Jadi kalian tinggal siapkan saja lampu alis yang panjangnya itu 20 strip. Lalu kabel dan kawat jemperan. Lalu yang pastinya ada tinol dan solder ya guys ya. Oke, jika tadi bahannya sudah kita siapkan, sekarang kita siapkan satu alat modul runningnya guys ya. Di sini saya beli online dan harganya sangat murah guys ya. Hanya sekitar 20.000. Kalau sama ongkir ya sekitar 22-an lah guys ya. Kalau misalkan kalian pengen nyari di online shop, kalian carinya dengan nama modul stop lamp running ya guys ya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini di sini ada tombol, dan untuk nyeting kecepatannya juga ada. Jadi kalian bisa atur sesuai keinginan kalian, bisa di setting secara auto atau secara manual. Terus untuk kecepatannya juga kalian bisa atur untuk lebih cepat atau lebih lambat, itu sesuai selera kalian masing-masing. Jika semua bahan sudah terkumpul, sekarang kita langsung saja untuk membuatnya guys ya. Nah, di sini yang pola yang tadi sudah kita buat, pola-pola yang seperti ini. Nah, yang tadi sudah katakan saya buat ya. Jadi dibuat dengan menggunakan mika itu biar nanti lebih mudah gitu guys ya. Nah, ini kan sudah dibuat ya. Ini ada bagian kiri, bagian kanan, bagian tengah. Tinggal kalian tempel saja di bagian PCB-nya ya guys ya. Nah, seperti ini. Kalian tempel di PCB sesuai polanya. Nanti kalian cetak dengan menggunakan spidol atau dengan menggunakan pensil, terserah ya. Nanti kalau misalkan polanya sudah kalian gambar, tinggal kalian potong saja sesuai gambarnya guys. Nah, ini kan sudah kita gambar, sudah sesuai polanya, sudah kita gambar, dicetak di PCB-nya. Sekarang tinggal potong sampai seperti ini. Sampai PCB-nya menjadi seperti yang tadi cetakannya guys ya. Nah, ini ya kalian bisa lihat. Polanya seperti ini. Ini posisinya bebas sih, terserah kalian ya. Yang penting kita potong sesuai pola yang tadi sudah kita buat guys. Kalau misalkan polanya sudah kita potong-potong menjadi seperti yang barusan, PCB-nya sesuai dengan pola yang barusan, kita siapkan yang tadi kita sudah siapkan, yaitu lampu lampu fleksinya, lampu neon flagnya. Ini cukup 20 strip saja. Nah, di sini ya 20 strip saja, terus kita potong seperti ini. Nah, potongnya kalian harus tahu ya, dipotongnya itu harus di pas bagian titiknya. Itu karena di sana ada titik-titik, itu setiap satu titiknya itu jaraknya 2,5 cm. Nah, kalau misalkan udah dipotong 20 strip, tinggal kita kupas. Hati-hati jangan sampai kena tangan ya guys, karena ini sangat cukup berbahaya. Kita menggunakan cutter yang tajam. Jadi hati-hati jangan sampai melukai tangan kita. Nah, kita kupas seperti ini ya. Jadi yang karetnya ini kita buang ya guys ya. Kita ambil cukup di bagian dalamnya saja, yaitu lampu neonnya saja, lampu LED-nya saja. Kalau yang karetnya itu tidak kita gunakan, dibuang saja. Jadi kita cukup ambil bagian dalamnya. Nah, di sini sudah kita kupas, kita ambil bagian lampunya. Nah, yang ini nih.
ini lampu yang akan kita gunakan guys. Nah kalian bisa lihat ya, ini ada beberapa titik-titik di setiap 2,5 cm-nya guys. Nah kalau lampunya sudah dikeluarkan, sekarang kita siapkan kotak, sebuah kotak ya guys ya, untuk menempatkan lampu-lampu ini, karena akan kita potong, kita ampihin dulu, kita rapihkan ya guys ya, biar kotaknya kosong. Nah seperti ini. Lalu kita potong-potong. Yang pertama itu harus 2 strip ya guys ya, terus di posisinya di tengah. Nah ini 2 strip, terus yang kedua juga kita potongnya 2 strip, yang ketiga juga 2 strip. Jadi yang 2 strip itu ada 3 piece ya guys ya. Yang lainnya cukup 1 strip saja seperti ini ya. Semuanya 1 strip kecuali yang 3. Yang 3 itu 2 strip ya guys ya. Dipotong semua sampai habis, sampai yang 20 strip itu terpotong semua guys. Nah jika sudah kita potong semua, lanjut kita modifikasi. Nah tapi kalian harus lihat di sini ya, kalian perhatikan sesuai dengan lampu LED-nya. Nah kalau yang atas itu LED-nya seperti itu untuk negatif. Kalau bawah, kalau LED-nya seperti itu untuk positifnya ya, kakinya. Terus kalian modifikasi di bagian kakinya ya guys. Kalian potong seperti ini, kalian menggunakan tang potong. Harus menggunakan tang potong yang tajam ya guys ya. Karena kalau misalkan ngintul atau kurang tajam, nanti akan seperti ini ya guys ya. Saya agak kesulitan ini motongnya karena tang potongnya itu mintul guys, atau kurang tajam. Jadi agak susah. Nah ini bagian negatif ya guys ya. Bagian negatif sebelah sana ya, kalian perhatikan. Terus di bagian atasnya nanti kita ambil untuk jalur bagian positifnya guys ya, yang sebelahnya. Untuk di bagian bawah kalian ambil yang negatifnya. Lalu untuk yang bagian atas kalian ambil yang positifnya. Jangan sampai tertukar. Untuk yang bagian kecil, yang lampu yang 1 strip juga sama. Untuk bagian bawah kalian ambil yang negatifnya, dan untuk yang bagian atas kalian ambil jalur untuk positifnya. Semuanya kalian modifikasi seperti itu agar nanti lampunya tidak tertukar untuk jalur positif atau negatifnya guys ya. Oke, kita percepat saja. Oke, jika lampunya sudah kita modifikasi, lanjut kita ukur seperti ini ya. Kita ukur seperti ini hanya untuk mencari titik tengahnya guys ya. Karena kita mulai pemasangan lampunya itu mulai dari tengah agar lebih mudah. Jadi biar dia presisi ya, ke sampingnya itu biar posisinya pas gitu guys ya. Nah kalau misalkan sudah ketemu titik tengahnya, sekarang kita tempel yang 2 strip ini ya. Yang 2 strip ini kita tempel di sini. Jangan lupa untuk negatif itu ada di bawah. Kakinya yang negatif itu ada di bawah, dan kaki yang positif itu ada di atas seperti ini ya guys ya. Kalian perhatikan saja sesuai videonya. Untuk negatif itu ada di bawah, dan untuk positifnya itu ada di atas. Untuk menempelnya di sini saya menggunakan lem Korea merek Dexton. Kalian bisa gunakan merek Korea lem Korea apa saja, merek apa saja. Tapi di sini kebetulan saya menggunakan merek tersebut. Ini bukan sedang iklan ya guys ya. Jadi memang saya menggunakan lem tersebut. Nah, nanti tempelnya di sini harus sesuai dengan tanda yang tadi sudah kita buat ya. Harus benar-benar posisinya di tengah. Kalau misalkan dia agak ke samping, nanti dia waktu dipasang ke sampingnya dia akan kurang presisi. Jadi usahakan posisinya benar-benar ada di tengah guys ya. Lalu untuk lampu berikutnya juga posisinya sama ya guys ya. Dia harus yang negatifnya di bawah dan positifnya itu di atas. Kita tempel lagi sama dengan menggunakan lem yang tadi. Nah posisinya dia harus mepet benar-benar lurus ke lampu yang di tengah itu. Jadi biar nanti ke sampingnya semuanya sama presisi, tidak kiri dan kanannya itu presisi sama gitu guys ya. Nah ini untuk yang 2 strip nanti dipasangnya di bagian tengah ini ya guys ya. Nanti di bagian tengah ini kita menggunakannya itu lampu yang seperti ini, yaitu yang 2 strip yang tadi sudah kita siapkan ya. Jangan lupa tadi sering saya katakan, untuk yang bagian bawah itu untuk kaki negatif, dan untuk yang atas itu untuk kaki bagian positif ya. Jangan sampai tertukar. Kalian tinggal lihat saja posisi lampu LED-nya. Di sana sudah terlihat, sudah tadi saya perlihatkan itu untuk negatif yang bagian mana dan untuk positif yang bagian mana. Nah, ini untuk yang bagian kecil kalian pasang di samping-sampingnya guys ya. Di bagian samping lampu yang 2 strip itu, yang tiga baris itu guys ya. Nah, posisinya di sini, dan sama untuk negatifnya di bawah, positifnya itu ada di atas. Nah, di sini kita pasangnya untuk yang besarnya, yang 2 stripnya itu 3 baris, dan untuk yang kecilnya itu 4 baris ya guys ya. Jadi untuk yang kecil itu di samping-sampingnya itu masing-masing 2 baris. Jadi ada 4 totalnya.
Terus untuk yang di tengahnya itu yang bagian yang di tengah yang 2 strip itu adalah 3 baris. Jadi totalnya ada 7 baris ya guys ya. Di sini ada 7 baris, yang tiganya yang 3 itu yang 2 strip dan yang 4-nya itu yang 1 strip. Nah, seperti ini sama pemasangannya, negatif di bawah, positif di atas. Kita lemnya sama dengan menggunakan lem yang tadi dan usahakan posisinya rapi ya guys ya. Nah, jadi usahakan serapih mungkin ya guys ya. Terus untuk bagian yang ada keluar seperti ini ya, kita buang saja kalau itu bukan bukan bagian yang pentingnya. Nah, kita buang biar rapi. Terus untuk yang bagian ini juga sama, kita pasang lampu yang seperti barusan, posisinya tetap sama, yaitu untuk negatifnya itu ada di bawah dan positifnya itu ada di atas guys. Nah, seperti ini ya, kalian perhatikan saja sesuai yang ada di video. Untuk yang negatifnya itu jangan lupa di bawah dan untuk positifnya itu ada di atas. Nah, dilem seperti ini sampai semuanya itu terpasang dan tersusun dengan rapi guys ya. Ini untuk bagian kiri, ini kalian pasang seperti ini. Lalu untuk bagian yang kanan juga sama, posisinya tetap sama seperti yang barusan. Untuk yang negatifnya itu ada di bawah dan positifnya tetap masih ada di atas. Jangan sampai terbalik. Kalian tinggal lihat saja di lampu LED-nya. Kalau misalkan untuk negatif, yaitu untuk bagian kakinya yang negatif itu terlihat dari lampu LED-nya itu yang seperti apa, seperti yang tadi sudah ada di video yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan sudah dipasang semua, di sini kita kasih tinol ya guys ya, di bagian kakinya. Untuk negatifnya juga sama, dikasih tinol. Jadi untuk kaki negatif dan kaki positif kita kasih tinol semua ya guys ya. Seperti ini. Ini agar nanti kita lebih mudah untuk menyoldernya. Nah, seperti ini ya, kalian bisa perhatikan saja sesuai dengan yang ada di video. Nah, semuanya tanpa terkecuali kita kasih tinol seperti ini. Untuk kaki negatif ataupun untuk kaki yang positif. Lalu di sini saya siapkan kawat tinol seperti ini ya, kawat jemperan, bukan kawat tinol, salah. Kawat jemperan atau kawat email ya. Di sini yang ada tembaga, yang ada lapisan emailnya. Nah, di sini kalau bisa jangan yang terlalu besar ya. Ini saya menggunakan yang besar karena bekas flasher dari flasher motor. Jadi cukup besar juga, dan kalau misalkan yang besar itu kelebihannya memang dia lebih kuat. Tapi kelemahannya dia disolder harus dengan suhu yang cukup panas. Kalau misalkan soldernya kurang panas, dia yang lapisan yang emailnya itu dia susah untuk terkelupas. Jadi di sini kalau misalkan kalian mau pakai, usahakan menggunakan kawat email yang jangan terlalu besar. Tapi di sini saya sebagai contoh kawat email seperti ini ya, karena ini sebagai contoh saja. Nah, ini seperti ini ya. Jadi untuk bagian negatifnya kalian jumper semua. Untuk bagian tengah, yang kiri atau yang kanan, bagian negatifnya kalian jumper semua. Cukup bagian negatifnya ya. Untuk positifnya tidak perlu kalian jumper. Jadi kalian jumper dengan menggunakan kawat email, itu bagian negatifnya kalian jumper semua. Nah, seperti ini ya. Jadi kaki-kaki negatifnya itu disatukan dengan kawat email yang sudah barusan kita siapkan. Nah, kita jumper seperti ini ya guys ya. Semuanya kita jumper. Nah, sampai kaki negatif yang di bagian ini terjumper semua. Kalau misalkan semuanya sudah kita jumper, jangan lupa kita cek dengan menggunakan adaptor 12 volt ya guys ya. Nah, kita kaki negatifnya kita taruh di situ. Nah, lalu kita tes satu-satu apakah semuanya nyala. Nah, ini ya. Jadi kita cukup kasih negatif satu di salah satu, kita ambil saja salah satu di bagian mana terserah. Lalu untuk positifnya kita ambil satu-satu, kalau nyala semua berarti artinya jumperannya berhasil ya guys ya. Lanjut kita ke jumperan yang lainnya, semuanya kita jumper juga ya guys ya. Kita siapkan juga kawat email yang tadi sudah kita pakai. Ini juga sama posisinya, yang negatifnya kita jumper semua guys ya. Jangan lupa setelah semuanya kita jumper, kita cek dulu dengan adaptor 12 volt ya semuanya. Karena kalau misalkan kita tidak cek, nanti malah sudah kita pasang ada yang mati ternyata. Jadi kita pastikan jumperannya itu benar ya guys ya. Ini sudah berhasil semuanya. Oke, jika semua negatifnya sudah kita jumper ya, sudah kita jumper masing-masing. Untuk bagian lampunya, di bagian negatifnya sudah kita jumper. Sekarang kita kasih kabel seperti ini ya guys ya. Ini untuk lampu nomor 1 kita kita kasih kabel untuk jalur positifnya. Ini kita ambil dari jalur positifnya satu. Lalu yang satunya lagi itu untuk jalur negatifnya. Kalian pilih salah satu saja, kita ambil jalur yang terdekat saja ya. Kita ambil negatif tapi jalur yang terdekat saja, salah satu saja ya guys ya.
karena ini negatifnya sudah kita jumper ya. Tadi sudah kita jumper, jadi kita cukup ambil salah satu kaki negatif yang paling terdekat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ditekuk ya. Terus kita solder, kasih T0. Nah, ini T0-nya ya. Iya, ini T0-nya. Terus kita solder seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya. Jadi kakinya yang negatif itu sudah kita solder, jadi sudah nyambung. Terus untuk positifnya ambil ke lampu nomor 1 positifnya ya. Kalian bisa lihat, nah yang ini tuh nomor 1. Terus untuk nomor 2-nya itu menggunakan kabel tunggal. Nomor lampu yang nomor 3 juga sama menggunakan kabel tunggal. Positifnya saja ya, karena negatifnya sudah. Tapi untuk lampu yang ke nomor 4 itu sebenarnya sama juga pakai kabel tunggal, tapi di jumper ke lampu nomor 5 guys. Nah seperti ini ya. Jadi positifnya yang lampu nomor 4 itu di jumper ke lampu nomor 5 seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Nah ini ya di jumper. Nah jadi nanti kabelnya itu ada 5 ya guys ya. Negatifnya 1, terus positifnya ada 4. Nah di sini kalian cek ya dengan adaptor 12 volt. Nah, negatifnya sudah tersambung. Nah ini dalam lampu yang pertama. Terus ini lampu yang ke terakhir, yang ke itu di jumper ya. Terus ini nomor 2. Nah bisa nyala ya. Intinya kalian cek semua apakah lampunya itu benar bisa menyala. Nah ini bisa menyala semua ya. Nah untuk yang bagian sebelah kanan juga sama ya guys ya pemasangannya. Untuk negatifnya kalian ambil ke salah satu saja. Karena tadi kan sudah di jumper ya untuk negatifnya. Jadi kalau misalkan kita mengambil salah satu saja untuk jalur negatifnya itu tidak apa-apa karena sudah di jumper. Nah kita solder seperti ini ya. Untuk negatifnya terserah dari jalur yang mana. Terus untuk jalur positifnya, lampu yang nomor 1 itu dari sebelah kiri. Kan ini untuk di sebelah kanan ya. Artinya intinya kalau misalkan untuk yang sebelah kanan, urutan lampunya itu nomor 1-nya itu ada di sebelah kiri. Dan untuk yang sebelah kiri nanti urutan lampunya itu nomor 1-nya ada di sebelah kanan. Nah ini untuk positifnya kita ambil ke lampu nomor 1 ya. Kalian perhatikan di sini. Ini untuk nomor 1 sudah ini agak copot. Pastikan solderannya kuat ya guys ya, jangan sampai mudah copot karena kalau misalkan sudah dipasang nanti terus solderannya copot kan kita harus bongkar lagi ya guys ya. Nah, ini sudah terpasang untuk lampu nomor 1, jalur positifnya sudah kita ambil. Sekarang kita ambil ke lampu yang nomor 2, itu cukup ambil jalur positifnya saja karena untuk negatifnya sudah paralel ya guys ya. Tidak perlu kita ambil lagi seperti lampu yang tadi ya guys ya. Untuk garis besarnya sih sama ya guys ya. Dan yang pasti untuk yang terakhir yang nomor lampu nomor 4 itu di jumper ke nomor 5 untuk positifnya. Nah seperti ini ya. Untuk positifnya itu di jumper. Jadi waktu dinyalakan nomor 4 yang nomor 5 juga ikut nyala. Karena untuk positifnya itu di jumper. Nah seperti ini ya. Kalian perhatikan itu sama dengan lampu yang tadi sebelah kiri. Nah, ini jangan lupa dicek dulu ya, ini lampunya. Kalian cek dulu semuanya apakah bisa menyala. Dan kalau semuanya sudah menyala, lanjut kita jumper yang bagian ini. Nah, ini kita jumper ke sini. Terus ini kita jumper ke sini. Nah, yang ini kita jumper ke sini. Lalu untuk yang tengah itu nggak perlu di jumper ya guys ya, karena cuma satu. Nah, untuk negatifnya yang pasti di jumper semua. Jadi biar satu kabel saja negatifnya. Nah, seperti ini ya, di jumper semua untuk negatifnya. Nah, terus ujung-ujungnya di jumper ke ujung sebelahnya. Seperti ini ya, nanti kalian perhatikan. Untuk jumpernya seperti ini, saya seperti yang tadi untuk ngejumper negatifnya, saya menggunakan kawat email bekas flasher yang sudah rusak. Nah, di sini jumpernya seperti ini ya. Untuk ujung-ujungnya itu di jumper dengan ujung kiri di jumper dengan ujung yang sebelah kanan. Lalu nomor 2 yang dari kiri di jumper ke nomor 2 yang dari kanan ya. Begitu seterusnya ya. Kalian perhatikan saja, ini kita percepat saja biar untuk mengurangi durasi guys. Nah seperti ini ya guys ya. Untuk yang nomor 1 sebelah kiri positifnya kita jumper dengan nomor 1 sebelah kanan. Nah kita jumper. Terus untuk nomor 2 sebelah kiri positifnya kita jumper ke nomor 2 sebelah kanan. Seperti ini ya, kita jumper. Kalian bisa jumper dengan menggunakan kawat email seperti ini.
atau bisa menggunakan kabel kecil saja guys ya, tidak terlalu besar. Yang penting bisa terjumper, karena ini bebannya nggak terlalu besar ya, karena LED. Jadi dengan kawat yang kecil juga atau dengan kabel yang kecil juga itu sudah cukup, tidak akan panas gitu. Nah, untuk nomor 3 sebelah kiri kita jumper positifnya dengan yang nomor 3 sebelah kanan ya. Di sini saya menggunakan kawat email bekas apa? Flasher, lilitan flasher yang sudah tidak terpakai. Nah, seperti ini untuk nomor 3-nya positifnya kita jumper. Untuk yang untuk di tengah itu nggak perlu di jumper ya. Nah, ini sudah kita jumper ya. Nah, ini oke. Sudah kita jumper. Sekarang tinggal kita kasih kabel saja ya guys. Tapi kita cek dulu ya. Sebelum kita kasih kabel kita cek dulu. Nah, ini sudah nyala. Oke, kita tes ya. Nah, ini sudah terjumper, berhasil. Nah, berhasil. Oke. Ini sudah menyala ya. Jadi sudah jumpernya sudah oke ya, tidak ada masalah. Lanjut kita pasang kabel seperti ini, kabel kecil saja. Untuk negatifnya sama ya. Kita ambil salah satunya saja. Ambil ke jalur terdekat saja, nggak perlu yang susah-susah. Kita ambil jalur terdekatnya saja guys. Nah, ini kita ambil negatifnya. Saya ngambilnya dari yang sini aja, terserah ya. Yang pasti untuk negatifnya itu di bawah ya, yang sudah tadi saya katakan. Ini biar tidak tertukar, ini untuk negatif jalurnya itu ada di bawah. Ambil salah satunya saja karena semuanya sudah di paralel untuk negatifnya. Terus untuk kabel yang nomor satunya itu untuk positifnya kita ambil dari yang tengah ya. Nomor satunya itu dia nomor lampu yang paling tengah. Nah, ini yang lampunya sendiri nggak di jumper ya guys ya. Nah, kalian perhatikan. Ini untuk kabel yang dua ini negatif ke bawah, terus positifnya ke lampu yang di tengah. Terus satu kabel kita ambil ke sampingnya. Nah, ini salah satu saja, mau di samping kirinya atau di samping kanannya itu terserah, karena sama saja itu sudah di jumper. Terus untuk nomor 3-nya itu diambil dari situ ya, yang nomor 2 dari samping. Nah, ini sudah. Terus satu lagi ini yang paling ujung. Jadi nanti dia kabelnya negatif 1, terus positifnya ada 4. Positifnya ada 4, negatifnya ada 1 paralel, dan positifnya itu ada 4. Nah, seperti ini ya. Positif ada 4, terus negatif ada 1. Oke, sudah ya. Yang pasti kalau sudah dipasang kabelnya kita cek pastikan apakah menyambung dengan betul. Itu kalau misalkan tidak menyala kita cek lagi. Di sini kita cek apakah lampunya bisa menyala. Kita cek dengan adaptor ya, 12 volt seperti tadi sama aja. Nah, kita cek negatifnya sudah kita sambungkan. Terus satu-satu kita cek apakah lampunya bisa menyala. Nah, ini bisa nyala semua ya. Kalau sudah nyala semua seperti ini. Nah, ini sudah nyala semua. Oke, jika sudah nyala semua, sekarang kita lanjut untuk mengecatnya. Nah, di sini kita menggunakan solasi ya. Di sini saya menggunakan solasi seperti ini. Terus solasinya kita tempel di bawah, di keramik atau di kaca, terserah ya guys ya. Terus kita potong seperti ini. Nah, kita buang yang tidak rapihnya, kita buang saja. Kita potong-potong dengan menggunakan misar baja atau penggaris ya guys ya. Nah, di sini kita potong-potong si solasinya. Ukurannya kurang lebih sekitar 3 mili kali 2 mili ya guys ya. Sekitar segituan lah. Intinya nanti kalian potongan ini untuk menutupi lampu LED-nya ya. Jadi saat dicat biar tidak tercat ya guys ya. Karena kalau misalkan tidak ditutup nanti lampunya itu ketutup sama cat. Jadi lampunya sebelum kita cat kita tutup dulu dengan menggunakan solasi seperti ini. Dipotong-potong solasinya, ukurannya kurang lebih sekitar 3 mili kali 2 mili ya guys. Jadi persegi ya guys ya. Nah, seperti ini kita potong-potong. Oke, kita percepat saja guys ya. Nah, nanti kita tempel di sini di lampunya ya, kalian perhatikan. Nah, di sini. Terus sampai semua lampunya itu ditutup, tertutup oleh solasinya, oleh yang sudah kita potong. Nah, seperti ini ya, sudah tertutup.
semuanya ditutup seperti ini. Karena ini kan PCB-nya akan kita cat biar terlihat lebih rapih, guys. Semuanya kita tutup ya, tanpa terkecuali. Untuk bagian kiri, kanan, dan yang tengah semuanya kita tutup seperti ini. Nah, sudah. Jika sudah, sekarang tinggal kita cat dengan menggunakan cat ya. Warnanya warna hitam ya, yang pastinya. Ini kita cat dengan menggunakan warna hitam. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi hitam dop ya. Nah, terus untuk yang solasinya, yang tutupnya itu kita ambil satu-satu. Hati-hati ini karena kalau ngambil solasinya kadang jangan sampai tergores ke lampunya ya guys ya. Karena kalau sampai tergores di sana ada kayak karet di lampu LED-nya, kadang dia suka mati guys. Kalau tertusuk atau tergores di bagian lampunya. Jadi usahakan ini hati-hati karena lampunya cukup sensitif ya guys. Cukup mudah mati gitu. Kalau misalkan kita salah ya bisa mati lampunya nanti. Karena kalau misalkan ada satu lampu yang mati kan kita harus mengecat ulang lagi. Ya, kan itu agak ribet ya guys ya. Oke, sudah ya. Ini sudah kita cabut tutupnya. Yang pastinya kita cek lagi apakah lampunya bisa menyala dengan sempurna, bisa menyala semua. Oke, sudah tidak ada masalah ya untuk semuanya. Lampunya dapat menyala. Nah, sekarang tinggal kita pasang di sini ya guys ya. Nah, ini untuk yang bagian tengahnya ini kita pasang. Nah, seperti ini ya. Di sini saya menempelnya dengan menggunakan lem bakar yang berwarna hitam ya. Karena kalau misalkan lem bakar yang berwarna putih nanti terlihat kurang rapi. Usahakan untuk lemnya itu lem bakar yang berwarna hitam. Kalau misalkan yang putih itu terlihat sangat kurang rapi. Nah, ini pastikan kabelnya sudah dimasukkan ke lubang bawaannya ya. Nah, seperti ini ya. Ini sepertinya tadi saya salah ya, mengatakan yang sebelah kiri itu lampu sebelah kanan, padahal untuk yang kanan itu sebelah kiri, tapi ya intinya sama sih, tidak masalah ya. Nah, ini sudah ya, dimasukkan kabel-kabelnya. Nah, nanti kita lemnya sedikit saja, nggak terlalu banyak, karena ini lampunya juga cukup hangat ya. Kalau misalkan lemnya terlalu banyak menempel ke lampu, nanti si lemnya itu bisa gampang meleleh ya, karena namanya juga lem bakar. Kalau kena panas dia bisa meleleh, jadi usahakan jangan terlalu banyak, jangan terlalu menempel ke bagian lampunya guys. Nah, ini kita kita lem di sini di atasnya. Oke, di sini kita percepat saja guys ya. Intinya pemasangannya seperti itu. Kita lem dengan menggunakan lem bakar dan hati-hati jangan terlalu dekat ke bagian lampunya karena lampunya itu memang cukup panas. Kalau misalkan lemnya terlalu dekat ke lampu, namanya lem bakar dia pasti akan meleleh ya guys ya kalau misalkan terlalu dekat. Jadi usahakan jangan terlalu dekat. Nah, di sini saya untuk mikanya diganti ya, mika stopnya. Jadi kalau bawaannya kan mikanya itu berwarna merah. Nah, di sini saya ganti menggunakan mika yang smoke. Jadi biar lebih bagus, lebih menarik ya guys ya, karena kalau misalkan yang merah itu terlihat kurang menarik. Terus untuk kabel-kabelnya dirapikan terlebih dahulu. Terus kita persiapkan untuk modulnya untuk dipasang dioda ya. Kalian siapkan 8 dioda. 8 dioda yang 1 ampere tidak masalah karena memang bebannya juga tidak terlalu besar. Jadi untuk bagian yang positifnya kalian potong. Jadi karena di sana akan kita tempel ke bagian modulnya. Jadi yang arahnya itu yang ke bagian positifnya ya. Yang ke 8 transistor yang ada di bagian modul. Di sini jangan lupa untuk kaki yang positifnya kalian kasih T0 agar lebih mudah untuk menempelnya ya. Di sini kalian kasih T0 semua diodanya dikasih T0 karena akan kita solder ke bagian modulnya. Oke, kita percepat saja guys. Nah, jika diodanya sudah dikasih T0 semua, ini untuk modulnya juga yang di kaki transistornya dikasih T0 semua ya. Yang 8 kaki ini juga jangan lupa yang negatifnya nanti juga ditambahkan lagi T0-nya. Biar nanti kita lebih mudah untuk memasang atau menyolder diodanya. Nah, di sini ya, diodanya kita solder ke sini. Kalian perhatikan ya. Nah, di sini disolder semuanya 8 dioda di bagian kaki positifnya menghadap ke kaki transistornya. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan semuanya sudah disolder untuk bagian diodanya, nah seperti ini. Itu untuk kaki negatifnya kita jumper semua. Nah, untuk diodanya itu di jumper bagian kaki negatifnya di jumper semua. Karena nanti kita di sana akan memasang kabel untuk jalur lampu remnya.
Jadi lampu standby-nya itu akan running ya guys ya, atau sesuai modenya. Terus ketika kita rem, lampu remnya akan diam ya. Jadi running misalkan standby, terus ketika kita rem ada sinyal dari switch rem, dia akan diam ya guys ya. Itu perbedaannya. Nah, ini dipasang di solder ya untuk kaki nanti buat lampu remnya. Terus ini untuk bagian switchnya kita buang saja switchnya ya guys ya. Karena akan kita ganti dengan switch yang untuk di luar. Jadi switchnya itu kalau bisa yang waterproof ya. Nanti akan kita buat lagi tambahkan kabel biar nanti kita bisa pilih modenya sesuai pilihan kita, bisa dari luar, nggak perlu nggak perlu bongkar modulnya. Karena kalau misalkan masih menempel di sini saat kita pengen ngerubah mode, kita harus membuka mesinnya atau modulnya. Terus untuk yang potensionya atau resistor ini resistor ini potensio kita cabut juga nanti agar kita bisa menyeting kecepatannya dari luar. Jadi untuk potensio sama switchnya kita keluarkan dari modulnya agar nanti kita mudah untuk menyeting baik itu kecepatan atau modenya guys ya. Jadi kita cukup menggunakan kabel saja, 2 kabel. Nah, ini ada yang di jumper ya. Kalian perhatikan saja di bagian PCB-nya karena di sana terlihat kaki mana yang di jumper. Kalian perhatikan saja di sana. Secara logika aja kalian bisa lihat di sana. Nanti kalian cukup menggunakan 2 kabel masing-masing. Untuk switch-nya menggunakan 2 kabel dan untuk potensionya atau resistornya juga 2 kabel. Nah, nanti akan seperti ini ya guys ya. Posisinya akan seperti ini. Nah, jangan lupa untuk bagian kakinya nanti kalian harus kasih lem lilin atau lem bakar ya guys ya, agar dia solderannya kuat juga, terus agar tidak mudah terkena air juga. Jadi kelebihannya itu biar tidak mudah copot, terus biar lebih safety gitu guys ya. Untuk switchnya juga sama, dikasih lem bakar atau lem lilin seperti ini. Untuk lem bakarnya bebas, mau putih mau hitam sama saja, fungsinya tetap sama. Nah, gini ya, sudah. Terus untuk ini, untuk kaki-kaki kabel ini yang tadi sudah kita solder, yang sudah kita keluarkan, jangan lupa kita sambungkan sesuai jalurnya masing-masing ya. Jadi di sana ada kaki negatif, kalian paralelkan, negatifnya semua diparalel ya. Jadi ada 3 kaki negatif. Terus untuk positifnya juga diparalelkan sesuai ininya sesuai jalurnya. Nah, ini kalian lihat ya. Ini untuk negatifnya ya, kalian lihat. Terus untuk jalur positifnya ini ada kaki 1, 2, 3, 4 kalian paralelkan. Terus untuk yang nomor 5, 6, 7, 8 juga kalian paralelkan. Untuk kiri dan kanannya itu kalian paralelkan. Nanti kalian sambungkan saja ke bagian modulnya seperti ini guys. Oke, tapi kalian perhatikan dulu ya. Kalian lihat di sini ada kaki 1, 2, 3, 4. Terus untuk yang bagian sebelahnya itu ada kaki 5, kaki 6, plus 7, plus 8. Nah, ini untuk kiri dan kanannya kalian jangan lupa di jumper ya guys ya. Karena tadi belum di jumper, kalau sudah dipasang baru kita jumper. Terus ini untuk modulnya ya guys ya, kalian perhatikan. Nah, untuk negatifnya, untuk yang atas itu untuk ke kabel body atau yang ke warna hijau. Lalu untuk yang bawahnya itu adalah negatif ke kabel yang di LED ya, yang 3 negatifnya itu di jumper yang dari LED terus dimasukkan atau disolder ke situ. Nah, ini untuk lampu senja itu yang bagian atas ya guys ya. Yang bagian atas itu lampu senja. Itu warnanya warna hitam. Lalu untuk yang bawahnya itu lampu rem yang ke dioda itu ke warna hijau strip kuning. Terus di sini ada kaki 1, kaki 2 sampai kaki 8 itu yang ke lampu LED-nya ya guys ya. Kalian sesuai skema yang tadi sudah saya perlihatkan sebelumnya. Kalian pasang sesuai skema tersebut. Jadi kalian harus lihat dulu ya, yang mana kaki 1, yang mana kaki 2 nanti di jumper dipasang sesuai urutan di sini ya, jangan sampai tertukar. Kalau misalkan yang 1 sampai 8 itu ada tertukar, dia nanti mungkin akan error gitu ya, akan acak, maksudnya dia tidak runningnya tidak pas gitu ya. Kalau untuk yang lampu rem dan lampu senja kalau tertukar, dia lampunya tidak mau running, jadi tetap diam. Walaupun tidak kita rem, seolah-olah lampunya itu ngerem gitu guys. Kalau kabel yang lampu rem dan lampu senja tertukar. Pastikan dulu kalau misalkan switch remnya itu kalian berfungsi ya. Kalau misalkan untuk mengecek switch rem itu kalian tinggal dikontakkan, terus motor kalian di starter. Kalau misalkan di starter langsung bisa, artinya itu switch rem kalian di sepeda motor kalian itu bermasalah. Jadi dia terus ngejumper. Harusnya kan kalau di rem baru ngejumper. Ini kalau misalkan di starter tanpa pegang handle rem,
terus motor kalian bisa starter, artinya itu switch rem kalian bermasalah. Tapi kalau misalkan normal, terus kalian pasang malah diam terus, artinya yang lampu senja dan lampu rem yang tadi lampu ya jalur yang kalian pasang itu tertukar. Nah, di sini kalian tinggal pasang saja sesuai yang ada di skema saja ya. Jadi biar lebih mudah. Untuk yang bawah itu negatif ke lampu LED, terus untuk yang atas itu negatif ke kabel body. Jadi usahakan sesuai skema saja biar lebih gampang dan tidak bikin error gitu guys ya. Nah, di sini karena saya tadi tidak kasih tanda untuk kaki satu dan kaki berikutnya, jadi saya cek satu-satu lampunya. Saya lihat dulu ini kabel ke kaki satu atau ke kaki berapa gitu. Jadi saya cek satu-satu. Nah, di sini kalian pastikan harus punya adaptor ya, biar bisa untuk mengeceknya. Nah, kalau misalkan kalian sudah dicek sesuai lampunya udah normal gitu, tidak ada masalah, tinggal kalian rapikan. Terus untuk modulnya kalian tinggal bungkus dengan box yang kecil saja ya, biar tidak kena hujan, biar tidak kena air gitu guys ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah dibungkus tinggal kasih kalian dengan sealer atau dengan dibungkus dengan plastik biar tidak kemasukan air. Oke guys, mungkin itu saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran atau apapun itu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.